Apa nih? Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejadian gedor. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya bersama Mbak Biah akan membahas tentang Salwa El Awa. Nah, pertama kita kenal dulu ya Mbak, siapa itu Salwa El Awa. Jadi, Salwa El Awa itu adalah seorang dosen di Universitas Birmingham, Inggris. Di sana dia mengajar mata kuliah hermeneutik dan juga linguistik. Nah, saat mencapai ingin meraih gelar doktornya, dia berhasil menulis disertasi dengan judul Textual Relation in the Quran, yaitu tentang relasi teks atau kalau dalam ulumul Quran itu sering kita sebut dengan munasabah. Lalu apakah surat-surat Al-Quran atau ayat Al-Quran itu memiliki relasi antara satu sama lain seperti itu ya? Jadi itulah pertanyaan yang ingin dijawab oleh Salwa El Awa ini. Nah, dalam disertasinya itu fokus kajiannya adalah tentang relasi. Jadi relasi antara persamaan dan juga perbedaan antar ayat atau antar surat seperti itu. Nah, dalam penelitiannya ini dia menggunakan dua teori, yaitu teori relevansi dan teori koherensi. Nah, gimana sih Pak teori koherensi dan teori relevansi itu? Jadi teori yang pertama yang digunakan oleh Salwa itu adalah teori koherensi. Teori koherensi adalah hubungan antara satu kesatuan bahasa dan linguistik. Di sini Salwa El Awa itu mencontohkan seperti kata wa, au, wa, ida. Menurut Salwa, kata penyambung ini tuh tidak sekedar menghubung doang. Jadi ada kaitannya, pasti ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Berarti kalau teori koherensi itu dia lebih meneliti atau melihat relasi maknanya dari segi bahasa atau tekstualnya ya? Ya, dari segi linguistik. Terus kemudian teori relevansi. Teori relevansi itu digunakan ketika teori koherensi itu tidak cukup. Teori relevansi adalah hubungan teks dengan luar teks. Seperti contohnya asbabun nuzul, hadis atau riwayat-riwayat Nabi. Kalau teori relevansi itu lebih mengarah ke kritik historis. Jadi teori yang digunakan Salwa El Awa ini ada dua, teori koherensi dan teori relevansi. Di sini ia gunakan untuk menjawab ayat-ayat yang sekiranya berhubungan, yang mempunyai nasabah yang baik. Berarti lebih lengkap ya. Jadi pertama dia menggunakan teori koherensi yang di situ dia melihat relasi makna dari segi linguistik. Kemudian ketika tidak ditemukan, dia juga melihat dari sisi relevansinya atau hubungan ayat itu dengan luar ya, dari sebab nuzul dan sebagainya. Jadi kesimpulannya Salwa El Awa ini dia meneliti tentang relasi makna, relasi antar ayat atau antar surat. Jadi ketika ada kritik yang mengatakan bahwa Al-Quran itu turun tidak memiliki relasi atau tidak sistematik, masa di atas bahas ini, di bawah bahas ini, jadi temanya itu amburadul gitu. Nah, disinilah Salwa El Awa ingin menjawab semua itu, bahwa sebenarnya Al-Quran itu saling berhubungan, mereka itu saling berrelasi. Jadi ketika mungkin tidak berhubungan secara teks, tapi dia berhubungan secara relevansinya atau sebab nuzul dan lebih ke konteks historis seperti itu ya. Mungkin cukup itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.